Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Nur Anggraini dengan NIM A11 2022 14374. Di sini saya membuat video sebagai syarat untuk presentasi proyek tugas akhir mata kuliah pemrograman web lanjut dengan materi atau bab yaitu membuat sebuah website seperti TweetClone atau kita bisa sebut sebagai TweetClone. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat sebuah migrasi dan seeder ke database agar struktur pada database kita lebih terkontrol. Nah, pertama kali kita cek dulu apakah PHP di laptop kita sudah terinstall dengan baik. Contohnya, kita bisa menggunakan command prompt dengan mengetikkan php spasi -v. Nah, di sini di laptop saya sudah terinstall PHP. Di sini kita bisa lihat. Nah, setelah itu kita bisa membuat database-nya terlebih dahulu, database di php-myadmin. Kebetulan saya juga sudah membuat database-nya dengan nama TweetClone SH, yang nanti ini TweetClone ini sebagai database untuk menyimpan data-data seperti username maupun tweet-tweet yang akan kita buat di TweetClone kita. Selanjutnya, setelah database dibuat, kita juga bisa mengedit untuk file env yang kita buat, seperti misalkan untuk address URL-nya ini dibuat localhost TweetClone untuk membuka tweet kita, dan juga hostname-nya pakai localhost. Default database-nya itu nama database yang kita buat tadi, yaitu TweetClone SH. Username-nya pakai default bawaan, passwordnya kita kosongin aja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita bisa membuat script migrasi dan file-file migrasi yang nanti kita akan migrate-kan ke database yang telah kita buat tadi. Nah, caranya itu kita buka terminal. Nah, kita bisa membuat perintahnya seperti ini, php spark make migration create users. Nanti itu otomatis si code igniter ini akan membuatkan file secara otomatis dengan nama createuser.php. Nah, seperti ini kita bisa mengisikan codingnya seperti ini. Nah, di situ nanti untuk pada tabel create user atau field user itu nanti sendiri berisikan ID, username, password, sama full name. Yang mana ID ini tidak ada ketentuan, terus untuk username-nya memiliki tipe data berupa varchar maksimal 100 karakter, terus password-nya juga memiliki tipe data varchar maksimal juga 100 karakter, dan juga full name. Nah, di sini untuk this forge at key-nya itu ID true, yaitu kata kuncinya itu ID. Nah, terus untuk this forge create table-nya nanti itu akan dibuat tabel dengan nama users. Nah, untuk step kedua, setelah create user selesai, kita bisa melanjutkan untuk membuat create tweets. Caranya sama seperti ini, kita tinggal ganti aja Spark make migration-nya dengan cara create tweet. Nah, setelah file otomatis dibuat oleh code igniter, kita bisa mengisikan public function up and down-nya seperti di ini, seperti di sini. Yang mana untuk tabel tweets-nya itu sendiri ada ID, user ID, content, kategori, sama created at, di mana ID tidak ada ketentuan, user ID-nya itu bertipe data integer maksimal 5, terus kontennya itu bertipe data teks, jadi tweet yang nanti kita buat itu adalah berupa teks atau kata-kata. Kategori nanti kita bisa ngasih kategori per tweetnya itu mau dikasih kategori apa, sama created at-nya itu kapan tweet kita dibuat. Di sini juga kita menambahkan primary key berupa ID dan tweet ID, dan juga for ranking-nya ada user ID, users ID, dan lain sebagainya. Terus setelah itu create table, tabelnya akan dibuat dengan nama
tweets. Nah, setelah fungsi up and down-nya ini diisi semua di create user sama create tweets, kita bisa migratekan dengan perintah yaitu php spark migrate. Nah, jika itu sudah berhasil, nanti pada database yang kita buat tadi akan memiliki 3 tabel, yaitu tabel migrations, tabel tweets, dan tabel users. Dan jangan lupa pada coding ini kita menambahkan library raw SQL supaya tidak menimbulkan error. Nah, setelah file migrasi atau itu sudah dibuat, ada tabel-tabel di database-nya sudah dibuat, kita bisa membuat untuk isian tweet kita biar nggak kosongan dengan cara yaitu membuat seeder. Nah, di sini seedernya itu bisa kita buat untuk user seeder sama tweet seedernya juga. Untuk membuat user seeder, kita bisa menggunakan perintah ini. Script seedernya kita php spark make seeder, user seeder, dan juga php spark make seeder, tweet seeder pada terminal tadi. Di terminal kita coba new terminal. Nah, seperti ini, maka nanti akan otomatis code igniter membuatkan file berisi berupa user seeder sama tweet seeder. Nah, untuk user seedernya ini nanti kita bisa isi, misalkan biar data user tweet clone kita nggak kosongan gitu, nanti ada isinya. Nah, di sini sudah kita pakai default. Sini ada beberapa user yang nanti ini akan kita migrasikan ke database kita. Terus juga kita sudah kopaskan untuk seeder tweets-nya nanti, jadi tampilan tweets kita itu akan ada beberapa tweet-tweet yang sudah ada. Nah, setelah seeder dari user sama tweet sudah kita buat, kita bisa lanjut untuk ini php spark dbseed user seeder sama tweet seeder pada terminal. Nah, jika step itu tadi sudah dilakukan dan tidak error, maka jika kita buka pada database untuk tabel usersnya, misalnya, nanti akan ada beberapa isian di sini. Jadi udah ada beberapa username sama passwordnya yang tersimpannya secara random dan juga full name. Karena tadi untuk waktu kita buat create usersnya, tabelnya juga berisi ini ID, username, password, sama full name. Di sini ada seedernya. Oke, kita udah punya kayak data pada database biar tweet kita tidak nanti tampilannya tidak kosongan. Dan juga kita buat seeder untuk tweetnya juga. Itu jadi nanti beberapa saat muncul, kemungkinan nanti ini pasti juga muncul di tampilan tweet kita seperti itu. Coba kita lihat ya pada tweet clone yang sudah dibuat. Misalkan saya membuat mengisikan nama ini. Ini tadi aku sudah membuat registrasi sebelumnya, jadi kita tinggal buat saja. Nah, seperti ini. Nah, semisal kita buat tweet baru, itu kan nanti ada tweet yang kita buat. Nah, biar nggak cuma 2 aja atau 1 aja atau bahkan kosongan, kita perlu membuat seeder-seeder, misalkan seeder tweet seperti ini, biar membuat Twitter kita tidak kosongan gitu. Ya kan, biar lebih ada isinya dan juga ada timestamp-nya, ada time-nya. Jadi ada username, ada ID, ada full name, ada teksnya tadi, kontennya berisi teks, terus ada kategorinya juga, dan juga ada created at, kapan tweet itu dibuat, seperti itu. Sepertinya itu yang bisa saya jelaskan bagaimana cara kita membuat migrasi dan juga seeder pada tweet agar langsung data yang kita buat itu terkoneksi dengan database dan strukturnya lebih terkontrol. Jadi itu tidak perlu ini ibaratnya itu
langsung terkoneksi antara website kita dan database kita gitu. Jadi data-datanya tuh nggak akan hilang, data-datanya langsung otomatis tersimpan pada database yang telah kita buat, seperti itu. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.